Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mimar Dianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen kas pada mata kuliah manajemen keuangan pertemuan 10. Baik, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ialah pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan. Nah, kas ini meliputi uang tunai berupa kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan atau cash in hand, atau yang ada di bank, misalnya berupa cek, demand deposit, money order, dan lain-lain. Kemudian ada aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama aliran kas masuk atau cash inflow, dan aliran kas keluar atau cash outflow. Nah, kemudian aliran kas ada yang continue dan tidak continue atau intermittent. Aliran kas masuk continue misalnya berupa hasil penjualan produk secara tunai ataupun penerimaan piutang. Kemudian aliran kas masuk intermittent, misal pendapatan dari penyertaan milik perusahaan, penjualan saham kredit dari bank, penjualan aktiva tetap yang tidak terpakai. Kemudian ada aliran kas continue, misal kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan. Kemudian aliran kas keluar intermittent, misal pengeluaran untuk pembayaran dividen, bunga, pembayaran angsuran pembelian kembali saham, kemudian pembelian aktiva tetap. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan manajemen kas? Manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian penggunaan kas sebagai aktiva. Nah, hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Kemudian tujuan dari manajemen kas ini meliputi dua hal, yaitu ada likuiditas dan earning. Nah, likuiditas ini manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Kemudian earning, yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Nah, selain itu manajemen harus menjamin pembayaran ini dilakukan secara ekonomis. Kemudian ada perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas ialah penyusunan anggaran kas, di mana manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas atau pembelanjaan dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyek cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo agar tujuan tercapai. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan sumber penerimaan kas, misal kas dari operasi rutin, kas dari pelunasan utang jangka panjang, investasi dari pemilik, penjualan aktiva tetap, mengeluarkan obligasi, dan lain-lain. Nah, yang kedua, menentukan rencana penggunaan kas, misal pembayaran dividen, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan dua hal tadi, maka manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Selanjutnya dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Nah, sumber dana kas ini dari mana aja sih? Nah, yang pertama hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, yang kedua penjualan aktiva tetap, yang ketiga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang keempat pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain. Yang kelima penerimaan di luar usaha perusahaan, bisa berupa bunga. Kemudian yang keenam adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Kemudian ada nih safety level of cash balance. Itu saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Periode puncak ialah periode di mana kebutuhan kas akan memuncak. Kemudian rumusnya, safety level of cash balance yaitu jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Contoh yang pertama, perusahaan Maju Jaya menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutupi pengeluaran selama 7 hari.
Nah, pengeluaran kas rata-ratanya sehari berjumlah 600.000. Jadi safety level of cash balance-nya itu 7 dikali 600.000, maka hasilnya 4.200.000. Nah, contoh yang kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan Maju Jaya berturut-turut ialah 750.000, 800.000, dan 550.000 rupiah. Nah, rata-rata pengeluaran kas ialah 800.000. Bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan Maju adalah 5 dikali 800.000, maka hasilnya 4 juta rupiah. Kemudian menentukan saldo kas optimal atau model Baumol. Nah, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item. Yang pertama biaya simpan dan biaya transaksi. Adapun rumus dari biaya total yaitu biaya total sama dengan biaya simpan ditambah biaya transaksi, atau TC sama dengan C dibagi 2 kali I ditambah T dibagi C kali B. Kemudian ada C sama dengan 2 dikali B dikali T dibagi I dipangkat setengah. Nah, keterangannya C yaitu saldo kas optimal yang akan kita cari, I-nya itu tingkat bunga, T-nya total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B-nya biaya order kas. Nah, contohnya kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan adalah 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Nah, yang rumus tadi C 2 dikali B, B-nya itu 10.000 dikali T, T-nya itu 20 juta dibagi I-nya 1,5 didesimalkan menjadi 0,15 dipangkatkan setengah, maka hasilnya 5.163.978. Nah, saldo kas yang optimal adalah 5.163.978 rupiah. Kemudian dalam periode 1 bulan perusahaan melakukan order pengisian kas sebanyak 20 juta dibagi 5,163 juta sama dengan 3,9 kali atau sekitar 4 kali. Nah, rumusnya dimasukkan. TC sama dengan C-nya 5.163.978 dibagi 2 dikali I-nya 1,5% didesimalkan menjadi 0,015 ditambah T-nya yaitu 20 juta dibagi C-nya 5.163.978 dikali B-nya yaitu 10.000. Maka TC-nya sama dengan hasil yang tadi 38.730 ditambah 38.730, maka hasil akhirnya 77.460. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.